wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Dr. Andrian Fajar Kusuma Dewi MSc, spesialis kedokteran jiwa, dan juga rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Renata Nadia Mardian Putri untuk membawakan modul terkait gangguan psikiatri dengan tema demensia. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah belajar modul pagi ini, kita diharapkan mampu mengetahui dan memahami definisi hingga tata laksana pada demensia dan juga menerapkan pengetahuan dalam diagnosis dan juga tata laksana kasus demensia. Untuk yang akan kita bahas pada pagi ini, yaitu dimulai dari definisi hingga tata laksana. Kemudian yang pertama terkait definisi demensia ini sendiri menurut DSM-5 menggambarkan demensia yang diklasifikasikan sebagai gangguan neurokognitif mayor. Jadi definisi dari demensia dari DSM-5 ini merupakan gangguan kognitif yang signifikan pada satu atau lebih domain termasuk perhatian kompleks, fungsi eksekutif, pembelajaran, dan memori serta bahasa, kemampuan perseptual motorik, dan kognisi sosial. Kemudian dari PPDGJ 3, ini merupakan suatu sindrom yang diakibatkan oleh penyakit atau gangguan otak yang biasanya bersifat kronik progresif dan terdapat gangguan fungsi luhur kortikal yang multiple, termasuk di dalamnya daya ingat, daya pikir, orientasi, daya tangkap, berhitung, kemampuan belajar, berbahasa, dan daya nilai. Untuk epidemiologinya, jadi peningkatan kasus demensia secara global pada tahun 2015 terdapat 46,8 juta orang yang hidup dengan demensia. Jumlah ini diperkirakan meningkat menjadi 74,7 juta pada tahun 2030 dan 131,5 juta pada tahun 2050. Artinya, jumlah kasus demensia hampir 2 kali lipat setiap 20 tahunnya. Dan di seluruh dunia ini ada sekitar 9,97 kasus baru demensia pada tahun 2015, yang berarti satu kasus ini muncul setiap 3 detik. Kemudian, demensia ini sendiri mempunyai faktor resiko dan juga faktor protektif. Untuk faktor resikonya, pada usia lanjut perempuan ini lebih besar resikonya untuk terkena demensia daripada laki-laki, namun angka harapan hidup dengan demensia pada perempuan ini lebih panjang dibandingkan dengan laki-laki. Untuk faktor resiko selain itu, yaitu ada faktor resiko vaskuler, yaitu orang yang dengan riwayat hipertensi kronis, hipotensi, hiperkolesterol, diabetes mellitus, kemudian IMT-nya tinggi, meningkatkan risiko demensia. Kemudian orang-orang dengan penyakit cerebrovaskular juga akan mengalami peningkatan risiko untuk terjadi demensia di kemudian hari. Selain itu, pada orang yang mengalami depresi pada usia muda, itu juga akan meningkatkan risiko terjadi demensia, khususnya demensia Alzheimer. Dan kejadian demensia pada usia lanjut ini dikaitkan dengan prodromal fase pada demensia. Nah, selain itu, faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi yaitu kebiasaan alkohol dan juga kebiasaan merokok. Selain faktor resiko, ada juga faktor protektif. Jadi, dikatakan di sini orang-orang individu yang menjalani pendidikan formal dalam jangka waktu lama dan juga mereka terlibat dalam jaringan sosial dan aktivitas yang merangsang kognitif itu bisa menjadi suatu faktor protektif untuk mencegah terjadinya demensia di kemudian hari. Kemudian ada bukti epidemiologis mengatakan bahwa statin itu juga dapat menurunkan demensia. Kemudian dari etiologi ini ada dari kasus neurodegeneratif itu sendiri, kemudian ada dari vaskular, kemudian ada dari kasus penyakit dari neuro itu sendiri, dan juga ada dari endokrin. Selain itu juga nutrisi, infeksi, metabolik, trauma, sampai dengan pajanan lingkungan, yaitu seperti merokok, itu juga dapat menjadi salah satu etiologi dari demensia. Untuk kriteria diagnosis dari DSM-5 untuk gangguan neurokognitif mayor ini atau demensia terdapat 4 poin, yaitu yang pertama poin A, penurunan kognitif yang signifikan. Jadi terdapat penurunan nyata dari tingkat fungsi sebelumnya dalam satu atau lebih domain kognitif. Domain kognitif ini adalah misalnya memori, perhatian, bahasa, fungsi eksekutif yang ditunjukkan oleh kekhawatiran dari individu itu sendiri, klinisi atau orang lain yang mengenal baik pasien. Bahwa terjadi
penurunan kognitif pada pasien tersebut. Yang kedua, adanya bukti objektif gangguan kognitif yang signifikan. Idealnya itu menggunakan tes neuropsikologi standar, namun jika tidak ada, dapat melakukan penilaian dengan penilaian klinis lainnya. Untuk poin B, gangguan kognitif ini mengganggu kemandiriannya. Jadi, defisit kognitif ini mengganggu kemampuan individu untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Contohnya, seperti mengurus diri sendiri, mengelola keuangan, atau mengingat jadwal-jadwal yang penting. Yang ketiga, tidak terjadi secara eksklusif selama delirium. Dan yang keempat, tidak disebabkan oleh gangguan mental yang lainnya, seperti depresi berat atau skizofrenia. Lalu kita masuk ke dalam terkait domain kognitif. Di sini lebih dijelaskan. Jadi domain kognitif yang terganggu pada demensia ini ada 4, yaitu memori, bahasa, persepsi motorik, dan juga perhatian fungsi eksekutif dan kognisi sosial. Jadi gangguan memori yang biasa awalnya terkena yaitu memori jangka pendek dulu hingga akhirnya mempengaruhi memori jangka panjang. Contohnya yaitu untuk gangguan memori jangka pendek, pasien kesulitan mengingat informasi baru, lupa percakapan, tanggal, kemudian juga sering mengajukan pertanyaan atau menceritakan hal yang sama berulang-ulang. Kemudian untuk gangguan memori jangka panjang, dia tidak mampu mengingat riwayat hidup sendiri, melupakan informasi yang sebelumnya sangat dipahami. Kemudian untuk gangguan bahasa ini bisa mengenai bahasa reseptif ataupun ekspresif. Kemudian untuk yang ketiga gangguan persepsi motorik ini, contohnya dia akan mengalami kesulitan navigasi, jadi kesulitan menemukan arah di lingkungan yang sudah dia kenal. Kemudian dia juga ada apraksia, yaitu ketidakmampuan melakukan aktivitas motorik meskipun fungsi motoriknya itu tetap masih berfungsi dengan baik. Kemudian, untuk agnosia juga dapat terjadi, yaitu dia tidak mampu mengenali objek meskipun fungsi sensoriknya itu masih ada. Kemudian yang keempat, gangguan perhatian, fungsi eksekutif, dan kognisi sosial. Jadi pasien ini mudah teralih dan sulit mencerna informasi baru, sulit menyelesaikan tugas secara kompleks, sangat seperti memasak, kemudian mengatur keuangan, kemudian keluarga juga mengatakan bahwa sering seperti terjadi suatu perubahan kepribadian pada pasien. Nah, kita kemudian masuk ke neuropsikiatri pada demensia. Jadi, sebenarnya pada DSM-5 dan ICD-10 ini tidak mensyaratkan adanya gejala neuropsikiatri atau biasa disebut gangguan perilaku untuk menegakkan diagnosis demensia. Tetapi, seringnya pada kenyataannya di lapangan, gejala tersebut itu sering bersamaan dengan demensia dan sering menjadi penyebab utama dari distress untuk caregivernya. Jadi untuk gejala neuropsikiatrinya ini yang pertama adalah perubahan mood, jadi terjadi pada tahap awal. Depresi mayor juga bisa terjadi sekitar 10% dan 50% pada Alzheimer. Dia ditandai dengan gejala iritabilitas dan kadang juga ada ide dan perilaku bunuh diri. Kemudian untuk yang kedua adalah ansietas. Ansietas ini prevalensinya 60%, dia ketakutan untuk tinggal sendiri dan biasanya terjadi reaksi katastrofik. Itu jadi saat menghadapi suatu perubahan di rutinitas atau lingkungan. Kemudian terjadi perubahan kepribadian. Ini sering yang disampaikan oleh caregiver. Jadi pasien itu menjadi disinhibisi dan impulsif, kadang melanggar norma sosial. Dia juga biasanya orangnya pendiam, tapi ini suka humor yang berlebihan sekali dan lain-lain. Kemudian dia juga dapat muncul gejala psikosis. Untuk gejala psikosisnya ini muncul pada tahap pertengahan, yaitu paranoid dan juga halusinasi. Untuk halusinasi yang muncul, terutama itu halusinasi visual. Kemudian ada juga gangguan tidur. Jadi fase tidur pasien ini menjadi bergeser, pasien jadi lebih sering tidur siang, kemudian juga kalau tidur dia tidak nyenyak. Sampai pada akhirnya pasien juga bisa mengalami agitasi, jadi sering berjalan mondar-mandir, mengacak-ngacak barang secara berulang-ulang, memukul orang lain hingga mengancam orang lain di sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke dalam klasifikasi demensia. Jadi klasifikasi demensia yang pertama yang akan kita bahas ini adalah demensia Alzheimer. Alzheimer ini merupakan gangguan neurodegeneratif progresif. Jadi sifatnya progresif. Jadi dia ada penurunan fungsi kognitif, memori, bahasa, keterampilan berpikir yang akhirnya dia akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk prevalensinya ini laki-laki wanita lebih banyak daripada laki-laki sekitar 60-70%.
ini lebih banyak kasus demensi Alzheimer. Kondisi ini meningkat pada usia lebih dari 65 tahun dan 10%-nya itu bisa muncul pada onset dini yaitu pada usia 30 sampai pertengahan 60 tahun. Jadi presentasi yang paling umum pada gejala yang sering muncul pada demensia Alzheimer ini adalah yang paling umum adalah tipe amnestik, di mana defisit utamanya terdapat pada domain pembelajaran dan memori. Tapi juga ada yang tipe non-amnestik, di mana gangguan yang menonjol ini terjadi pada domain bahasa, visuospasial, atau fungsi eksekutifnya. Kemudian untuk etiologinya itu terjadi mutasi gen apolipoprotein, juga ada riwayat cedera kepala, hipertensi, depresi, hingga stres psikologis juga bisa menjadi suatu etiologi dari demensia Alzheimer ini. Untuk diagnosisnya dengan anamnesis dan alloanamnesis tentunya dan bisa menggunakan pemeriksaan penunjang kuesioner MMSE dan pemeriksaan lanjutannya yaitu CT scan atau MRI. Untuk tata laksananya, untuk demensi Alzheimer ini dapat digunakan pengobatan inhibitor cholinesterase, antagonis NMDA, dan non-farmakologisnya dapat diberikan terapi kognitif, terapi perilaku, dan juga dukungan untuk keluarga dan juga caregivernya. Nah, pada gambar yang ada di sebelah kanan ini merupakan suatu contoh kasus hasil MRI pada pasien dengan demensi Alzheimer. Jadi pada MRI tampilan aksial ini didapatkan pada panah yang berwarna merah ini merupakan suatu sulcus dan panah sewarna yang kuning ini merupakan gyrus. Ini tampak prominen dan struktur cerebrinya juga volumenya sudah berkurang. Kemudian untuk ventrikelnya juga mengalami prominent juga. Jadi ini eh, khas dari demensia Alzheimer ya. Kemudian yang kedua adalah demensia vaskuler. Jadi demensia vaskuler ini disebabkan oleh gangguan aliran darah ke otak yang mengarah pada kerusakan jaringan otak. Seringkali dikaitkan dengan stroke dan penyakit cerebrovaskular lain dan yang menyebabkan hipoperfusi pada otak. Epidemiologinya ini laki-laki lebih banyak daripada perempuan, kemudian lebih meningkat seiring usianya bertambah, kemudian juga faktor risikonya meningkat pada orang yang mempunyai riwayat hipertensi, diabetes, merokok, dislipidemi, dan untuk etiologinya ini, sebenarnya etiologinya adalah gangguan suplai darah ke otak yang menyebabkan infak atau hipoksia. Dan paling sering ini penyebab utamanya adalah stroke iskemik atau hemoragi. Kemudian untuk diagnosis dapat dilakukan dengan menggali riwayat klinisnya dan pemeriksaan neurologis serta CT scan atau MRI. Untuk tata laksananya, jadi tata laksana untuk pasien dengan gangguan demensia vaskuler ini untuk farmakologisnya dapat diberikan antiplatelet seperti aspirin atau clopidogrel untuk mencegah stroke berulang. Statin juga dapat digunakan untuk menurunkan kolesterol dan mengurangi resiko vaskular. Dan inhibitor cholinesterase seperti donepezil itu juga digunakan untuk mengelola gejala kognitif, walaupun manfaatnya itu sebenarnya masih terbatas. Kemudian untuk terapi non-farmakologisnya itu dapat diberikan rehabilitasi kognitif untuk memperbaiki fungsi eksekutifnya, fisioterapi dan terapi okupasi untuk meningkatkan mobilitas dan kemandirian pasien, dan dukungan psikososial untuk pasien dan keluarga juga perlu dilakukan untuk mengurangi beban dalam pengasuhan. Selain itu juga kita harus memikirkan terkait pencegahan stroke berulang dengan pengaturan pola makan dan gaya hidup sehat dan memberikan obat-obatan antikoagulan untuk pasien-pasien dengan riwayat atrial fibrilasi. Nah, pada gambar MRI di sebelah kanan ini merupakan suatu gambaran MRI suatu kasus laki-laki dengan usia 75 tahun. Klinisnya mengalami gangguan fungsi memori dan bahasa. Dengan riwayat sebelumnya itu ada riwayat hipertensi, jantung, dan juga ada atrial fibrilasi ternyata. Kemudian dari gambaran MRI potongan aksial pada T2 pada pasien hipertensi ini adanya hiperintensitas. Jadi ini gambar putih ini merupakan suatu hiperintensitas yang luas pada kedua hemisfernya. Ya, ini yang bawah di dekat dengan ventricle.
Yang ini merupakan suatu gambaran iskemik pada pembuluh darah kecil yang sifatnya sudah kronis, gitu. Jadi, yang selanjutnya yaitu untuk demensia Lewy body ini merupakan demensia neurogeneratif yang ditandai dengan penumpukan abnormal protein alfa sinuklein di korteks otak. Penyakit ini memiliki gejala campuran antara Alzheimer dan Parkinson dengan karakteristik utamanya berupa fluktuasi kognitif, halusinasi visual, dan gangguan motorik seperti Parkinson. Epidemiologinya ini penyebab demensia terbesar ketiga setelah Alzheimer dan vaskuler, lebih sering terjadi pada pria dibandingkan wanita dan biasanya muncul pada usia 60 sampai 70 tahun dan dapat terjadi sebagai gangguan primer atau sekunder akibat penyakit Parkinson. Untuk etiologinya itu terjadi penumpukan Lewy bodies ya, jadi agregasi protein alfa sinuklein dan juga dapat dikarenakan disfungsi neurotransmitter yaitu defisiensi dopamin yang menyebabkan gejala motorik mirip Parkinson dan defisiensi asetilkolin yang berkontribusi terhadap defisit kognitif dan juga eh, halusinasi. Kemudian untuk diagnosisnya didasarkan pada kriteria klinis, kemudian ada gejala kognitif, gejala inti. Jadi gejala kognitif di sini gejala gangguan perhatian dan fungsi eksekutif lebih dominan dibandingkan gangguan memori dan fluktuasi kognitifnya ini juga signifikan. Jadi kadang perubahan kesadaran dan perhatian yang mendadak dan dia juga ada gejala inti. Jadi gejala intinya itu terjadi dari terdapat 2 dari 4 gejala inti berikut. Yang pertama ada fluktuasi kognitif yang mencolok, halusinasi visual yang jelas, biasanya seringkali berupa figur manusia ataupun hewan. Kemudian ada gejala Parkinsonisme yang spontan dan ada gangguan tidur. Dan ada juga gejala pendukungnya. Jadi gejala pendukungnya ini sensitivitas terhadap obat antipsikotik. Jadi pasien dengan demensia ini sangat rentan terhadap efek samping obat antipsikotik atipikal. Kemudian juga ada depresi dan apatis yang lebih berat dibandingkan dengan Alzheimer. Untuk hasil untuk diagnosis pendukungnya itu dapat dilakukan pencitraan otak seperti MRI, kemudian juga dapat dilakukan CT scan juga. Untuk manajemennya, jadi terapinya farmakologis dan non farmakologis. Untuk terapi farmakologisnya itu dapat diberikan inhibitor kolinesterase untuk membantu memperbaiki fungsi kognitif dan juga mengurangi halusinasinya dan dapat digunakan apa namanya levodopa untuk gangguan manajemen gejala motoriknya. Kemudian untuk halusinasinya dan gejala psikiatriknya itu dapat diberikan antipsikotik ya. Jadi antipsikotiknya generasi pertama bisa diberikan haloperidol karena dapat menyebabkan efek samping berat seperti mohon maaf, untuk pemberian antipsikotiknya itu dapat diberikan antipsikotik yang atipikal dalam dosis rendah. Kalau yang tipikal itu harus dihindari karena dapat menyebabkan sindrom neuroleptik maligna. Kemudian untuk terapi non-farmakologisnya dapat diberikan terapi kognitif dan okupasi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, terapi fisik untuk membantu mengelola gangguan motorik, kemudian untuk edukasi keluarga dan dukungan sosial untuk keluarga juga harus dilakukan untuk membantu mengelola gejala dan memahami perjalanan penyakit pasien. Kemudian, untuk gambar yang ada di sebelah kanan ini merupakan hasil dari MRI pasien laki-laki 60 tahun. Dia datang dengan keluhan gangguan kognitif dan juga halusinasi visual. Jadi di sini pada gambaran MRI dengan pasien demensia Lewy body sini menunjukkan kehilangan massa otak yang secara general. Jadi massa otaknya terlihat eh, menghilang seperti itu dan bagian anterior inferior kanan dari nukleus caudatus ini adalah nukleus caudatus ini mungkin di gambaran ini terlihat seperti bentuk lonjong di depan sini sebelah kanan dan kiri ini adalah nukleus caudatus ya, ini mengalami focal gliosis atau kehilangan massa dengan distrofi dan kalsifikasi seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu demensia frontotemporal. Jadi merupakan kelompok penyakit neurodegeneratif yang ditandai oleh degenerasi lobus frontal, temporal,
otak yang menyebabkan perubahan perilaku, bahasa, dan fungsi eksekutifnya. Ini dikategorikan menjadi tiga varian yang umum, yaitu varian yang pertama varian perilaku, kemudian ada varian afasia progresif, non-fluent, dan juga demensia semantik. Untuk yang varian perilaku ditandai oleh perubahan kepribadian, apatis, impulsif, dan kehilangan empati. Untuk yang eh, varian yang afasia progresif non-fluent ini ditandai dengan gangguan berbicara dan kesulitan dalam artikulasi. Kemudian yang varian yang ketiga yaitu demensia semantik, kesulitan memahami dan mengenali kata atau objek. Nah, berbeda dengan dari Alzheimer karena demensia frontotemporal ini lebih awal mengenai perilaku dan bahasa, sementara memori bisa relatif terjaga di tahap awalnya. Untuk epidemiologinya, untuk demensia frontotemporal ini penyebab paling utama di bawah usia 60 tahun dan menyumbang 5-10% dari seluruh kasus demensia. Usia onsetnya sekitar 45 sampai 65 tahun. Kemudian ada predisposisi genetiknya juga lebih umum terjadi pada pria dibandingkan wanita. Untuk etiologinya melibatkan akumulasi protein neurotoksik yang menyebabkan degenerasi di otak. Kemudian untuk tata laksananya dapat dilakukan dengan farmakologi. Jadi karena gejala klinisnya ini cenderung ke varian perubahan perilaku, bahasa dan fungsi eksekutif, jadi dapat diberikan antipsikotik atipikal seperti itu. Nah, tapi pada kasus demensia ini, yang frontotemporal ini, dia tidak boleh diberikan pengobatan Alzheimer seperti donepezil karena dapat memperburuk perilaku pasien. Untuk terapi non-farmakologisnya dapat diberikan terapi okupasi, dan rehabilitasi kognitif. Untuk fisioterapi dapat diberikan terapi bicara karena ini sangat penting bagi pasien dengan varian afasia progresif. Selain itu juga kita dapat memberikan dukungan keluarga dan juga edukasi pada keluarga untuk mencegah distress pada caregiver dan meningkatkan perawatan jangka panjang. Nah, pada gambaran di sebelah kanan ini merupakan suatu gambaran MRI laki-laki berusia 55 tahun. Dia mempunyai gejala penurunan kognitif yang progresif selama 5 tahun, serta kehilangan fungsi sosial dan pekerjaannya, terutama karena kemunduran fungsi bahasa yang progresif. Jadi, ternyata di gambaran MRI-nya ini tampilan koronal menunjukkan pada panah putih ini atrofi lobus temporal yang sangat berat sekali. Jadi sangat mengecil sekali dibandingkan yang lainnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk diagnosis banding, jadi dalam evaluasi gangguan kognitif ini, psikiater harus terlebih dahulu memastikan bahwa gangguan ini tidak terjadi semata-mata dalam konteks delirium dan bukan merupakan akibat dari gangguan neurokognitif yang ringan. Kondisi medis ini yang dapat menyebabkan gangguan kognitif serta gangguan yang diinduksi oleh obat harus juga disingkirkan. Gangguan mental lainnya seperti gangguan spektrum skizofrenia, kemudian delirium, kemudian eh, kon, apa, demensia mungkin akibat kondisi medis terkait zat juga harus disingkirkan, harus dievaluasi juga. Nah, setelah semua kemungkinan tersebut dieliminasi, maka dapat berfokus mengidentifikasi diagnosis gangguan neurodegeneratif yang mendasari. Untuk penegakan diagnosis, yang pertama kita lakukan adalah anamnesis. Anamnesis itu dapat dilakukan pada pasien dan juga pada keluarga pasien dengan menyertakan informasi terkait riwayat medis. Jadi riwayat medis ini sangat penting seperti riwayat mungkin penyakit kronis yang dialami pasien, kemudian trauma, konsumsi obat-obatan, atau kondisi yang lainnya. Selain itu, kita lakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui apakah ada pemeriksaan misalnya tekanan darah yang tinggi seperti itu atau ada aritmia seperti itu. Kemudian lakukan pemeriksaan neurologis, pemeriksaan penilaian kognitif dan pemeriksaan penunjang bisa menggunakan yang dilakukan adalah pemeriksaan darah, CT scan dan juga MRI. Kemudian untuk
evaluasi laboratorium untuk kasus demensia. Jadi selain pemeriksaan darah lengkap serta kimia darah, pemeriksaan lain yang dapat digunakan untuk diagnosis demensia ini berupa eh, MRI dan CT scan, dan juga dapat dilakukan pemeriksaan pencitraan molekuler seperti eh, ya PET amyloid imaging atau dopamine transporter scan seperti itu. Atau juga bisa melihat ini apa pemeriksaan untuk cairan cerebrospinalnya untuk mengetahui apakah ada infeksi atau tidak. Selanjutnya, untuk pemeriksaan penunjang yang bisa digunakan untuk penilaian kognitif pasien itu dapat menggunakan Mini Mental State Examination atau MMSE yang biasa kita gunakan untuk deteksi awal demensia. Juga bisa menggunakan MoCA untuk pemeriksaan ini yang dikatakan pemeriksaan MoCA ini lebih sensitif. Kemudian untuk selanjutnya juga dapat dilakukan pemeriksaan clock drawing test. Clock drawing test ini untuk menilai fungsi eksekutif pasien. Kemudian untuk mengukur tingkat keparahan demensia ini juga dapat digunakan dua instrumen yaitu Clinical Dementia Rating dan Functional Assessment Stage. Ini kalau yang clinical dementia rating atau CDR ini mengukur beberapa domain fungsi termasuk memori, orientasi, penilaian dan pemecahan masalah, aktivitas sosial di komunitas, kegiatan di rumah dan hobi, dan perawatan diri pribadi. Kalau yang untuk yang satu ini, functional assessment staging ini untuk dikembangkan khusus untuk melacak perjalanan penyakit Alzheimer, tapi juga dapat digunakan untuk jenis demensia yang lainnya. Jadi penentuan stadium ini dengan mempertimbangkan keterampilan dasar sebelum penyakit, defisit yang telah terjadi, dan lingkungan sosial pasien. Selanjutnya yaitu tata laksana farmakologi. Jadi penanganan pada demensia ini memerlukan pendekatan multimodal yang menargetkan pada defisit kognitif, tidak hanya menargetkan pada defisit kognitif, tetapi juga menangani gejala neuropsikiatrinya dan tingkat fungsi secara keseluruhan, serta masalah pengasuhan, masalah hukum, keamanan, dukungan masyarakat, dan tingkat perawatan. Nah, modalitas dan strategi pengobatan ini akan bervariasi sesuai dengan tahap dan jenis demensianya itu sendiri, dan harus berevolusi dari waktu ke waktu untuk mengatasi masalah yang berubah. Nah, untuk penata laksanaan dari farmakologi ini, jadi untuk pasien demensia dengan gangguan perilaku biasanya diberikan antipsikotik, dapat diberikan antipsikotik. Nah, antipsikotik yang diberikan ini yang sebagai lini pertama adalah antipsikotik generasi kedua untuk mengurangi agitasi, agresif, dan juga psikosis. Namun pemberian antipsikotik ini harus dengan pertimbangan yang sangat hati-hati karena walaupun antipsikotik ini yang dapat dipertimbangkan diberikan adalah yang generasi kedua, sebenarnya pada kenyataannya pemberian antipsikotik pada demensia baik generasi pertama maupun kedua itu dapat sama-sama meningkatkan terjadinya kejadian penyakit cerebrovaskular hingga terjadi meningkatkan mortalitas. Kemudian yang kedua adalah benzodiazepin. Jadi untuk juga untuk eh, penata laksanaan, salah satu penata laksanaan pada gangguan perilaku lebih efektif daripada dari placebo. Jadi dari penelitian sudah dilakukan pemberian benzodiazepin ini sebenarnya lebih efektif, tapi dia itu tetap lebih kurang efektif dibandingkan dengan pemberian antipsikotik. Nah, untuk yang dipertimbangkan diberikan golongan benzodiazepin ini diutamakan yang short acting. Kemudian antidepresan. Untuk antidepresan ini menjadi salah satu pilihan untuk pemberian farmakologi pada kasus-kasus demensia yang diberikan lebih aman, relatif aman itu golongan SSRI, SNRI dibandingkan dengan golongan yang trisiklik. Karena pada golongan trisiklik ini dapat meningkatkan muncul efek antikolinergik. Nah, selanjutnya untuk tata laksana non-farmakologi, jadi intervensi non-farmakologi ini dapat
diberikan yang pertama psikoterapi. Jadi psikoterapi yang diberikan ini efektif di fase masa awal demensia sebelum memori jangka pendek mengalami gangguan semakin berat. Ini mengatakan penelitian ini ada penelitian mengatakan bahwa terapi reminiscence ini efektif. Jadi dia dapat membantu stimulasi memori dan mood. Jadi dia akan mengingat dan menghidupkan kembali peristiwa-peristiwa masa lalu pasien yang dapat merangsang suasana hati pasien. Dan terapi ini menunjukkan peningkatan jangka panjang yang bersifat moderat pada suasana hati, perilaku, kognisi pada lansia yang mengalami kebingungan. Kemudian yang kedua adalah behavior management. Jadi dia adalah modifikasi lingkungan untuk mengubah kebiasaan pasien. Contohnya jadwal ke toilet. Jadi untuk mengurangi terjadinya frekuensi inkontinensia urin. Kemudian ini juga dapat diberikan program pelatihan manajemen perilaku bagi caregiver di komunitas maupun panti lansia yang di sini sudah menunjukkan penurunan moderat pada perilaku bermasalah dan peningkatan suasana hati, fungsi kognitif, dan peran fisik pada lansia-lansia yang mengalami demensia. Kemudian yang ketiga adalah psikoedukasi. Edukasi di sini tentang pelatihan. Pelatihan di sini pelatihan kognitif yang berfokus pada latihan terarah terhadap tugas-tugas untuk meningkatkan orientasi, memori, perhatian, dan kemampuan pemecahan masalah dan terapi stimulasi. Contohnya terapi rekreasional seperti membuat kerajinan tangan, permainan yang menunjukkan peningkatan suasana hati, serta pengurangan agitasi dan perilaku bermasalah. Kemudian ini juga harus edukasi terkait konsekuen dan tata laksana untuk pasien demensia karena untuk merencanakan disabilitas yang mungkin terjadi di masa depan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah safety awareness. Jadi keamanan di rumah karena pasien dengan demensia ini berisiko mengalami kecelakaan. Contoh mematikan kompor, kesulitan menyiapkan makanan, lupa mengunci pintu, dan lain-lain. Dan juga kita harus memantau terkait pengelolaan obat. Eh, jadi kita kalau misalkan memberikan obat, kita harus membutuhkan bantuan dari anggota keluarga karena fungsi memori dan eksekutif pasien itu sudah memburuk. Selain itu kita juga harus melakukan dukungan untuk caregiver karena beban besar ini pada caregiver itu cukup besar ya. Jadi beban tidak hanya secara fisik tapi emosional pun juga besar. Jadi ada suatu studi yang melaporkan 59% caregiver itu melaporkan eh, mengalami stres emosional yang tinggi dan depresi akibat gangguan perilaku yang dialami pasien. Nah, stres depresi ini dapat menjadi faktor risiko terjadi kekerasan dan penelantaran terhadap pasien demensia. Maka dari itu kita perlu memberikan dukungan dan perhatian terhadap kebutuhan caregiver seperti itu. Baik, demikian untuk presentasi dari modul gangguan psikiatri yang terkait topik demensia. Referensi yang saya gunakan di sini dari DSM-5 dan Kaplan Shadok. Mohon asupan dan bimbingannya, Dr. Rian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.